من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama Universitas Indraprasta. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqamah untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, dan juga kita sebagai mahasiswa mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman gelap menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ay minad dalalah ilal huda wa dinil haq. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman semua dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Fauzi bin Soleh, mahasiswa kelas ekstensi Universitas Indraprasta, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan perihal agama, dan pada kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu sumber hukum Islam, toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir adalah akhlak. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis atau sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tidak ada keraguan pada Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang berfikir. Dalam sumber hukum Islam, Al-Quran menempati urutan pertama karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, di dalam Al-Quran ada beberapa hukum, antaranya hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkenaan dengan keimanan atau kepercayaan yang biasa kita tahu seperti rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah ialah hukum yang berkenaan dengan akhlak. Contohnya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. Lalu yang terakhir ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah ialah hukum yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari, seperti contoh salat,
atau zakat, berdagang, dan lain sebagainya. Sumber hukum Islam yang kedua ialah hadis atau as-sunnah. As-sunnah memiliki kedudukan setelah Al-Quran sebagai perinci hukum dari Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. As-sunnah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah sunnah qauliyah, sunnah yang berkaitan dengan perkataan Nabi atau ucapan Nabi. Contohnya, kita semua sering mendengar kalimat innamal a'malu binniyat. Nah, itu masuk kategori sunnah qauliyah. Lalu ada sunnah fi'liyah, ialah sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, seperti contoh bagaimana Nabi sholat, sahabat Nabi melihat gerakan sholatnya Nabi, mungkin menanyakan sama istri beliau, dan itu termasuk bisa dikategorikan larangan atau perintah. Dan yang ketiga ialah sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah ialah sunnah yang berkaitan dengan ketetapan akan sesuatu hal. Lalu sumber hukum Islam yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad ialah mencurahkan sepenuh hati, pikiran, dan tenaga untuk menimbulkan hukum syar'i dari dalil syara' Al-Quran dan hadis. Ijtihad bisa dikategorikan adalah jawaban dari segala persoalan hukum Islam yang jawabannya tidak jelas atau belum ada di dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, ijtihad dilakukan oleh para ulama dan yang bisa disebut juga mujtahid. Dalam menentukan hukum ijtihad, para mujtahid melakukan beberapa metode, antara lain ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan uruf. Hasil ijtihad ulama hukumnya sah sebagai bagian dari sumber hukum Islam, karena hadis riwayat Bukhari mengatakan jika hasil ijtihadnya benar, maka para mujtahid tersebut mendapatkan 2 pahala. Tapi apabila hasil ijtihadnya keliru atau salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Artinya dengan demikian ijtihad ulama itu harus kita taati. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti dan mentaati hasil ijtihad ulama sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri dan juga para ulama. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi sudah sepatutnya kita semua mengikuti dan mentaati ijtihad para ulama. Bapak, dosen, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama mengetahui bahwa di negara Indonesia ini ada berbagai macam agama yang diakui oleh negara Indonesia. Di antaranya ialah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, diperlukanlah toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama secara garis besar ialah tidak memaksakan orang lain untuk ikut atau menganut agama kita, tidak mencela bahkan menyerang agama lain. Karena sikap toleransi ini diperlukan supaya terjalin kerukunan antar umat beragama. Karena konsep toleransi atau tasamuh dalam Islam ialah rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, penggalannya seperti yang saya sebutkan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Kesimpulannya adalah toleransi antar umat beragama itu sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan tanpa mengikis akidah kita. Dan kita juga tidak boleh memaksakan agama lain untuk menganut agama kita supaya terhindar konflik yang berkepanjangan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga mengatur perilaku kita, akhlak kita pada kehidupan sehari-hari. Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah akhlak yang terpuji, seperti contoh sopan terhadap orang tua, tidak sombong, tidak takabur, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi akhlak mazmumah, akhlak tercela, seperti contoh sombong, angkuh, takabur, ingkar janji, dan lain sebagainya. Berbicara tentang akhlak, kita sebagai umat Islam sudah mempunyai role model itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Karena seperti sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita membaca kisah-kisah Nabi, yaitu sirah nabawiyah, baik Maulid Simtud Duror, Diba, Burdah, Barzanji, dan lain sebagainya. Karena dalam kisah-kisah tersebut diceritakan bagaimana beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, harus menteladani sifat Rasulullah SAW agar kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selain itu, dengan kita banyak-banyak membaca kisah Nabi, maka kita akan makin menumbuhkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada Nabi. Karena sabda beliau, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, marilah kita menjadi umat Islam yang kafah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dengan berpegang teguh kepada 3 sumber hukum Islam tersebut, akan menimbulkan akhlakul karimah, baik itu akhlak kepada sesama umat muslim maupun sesama umat di luar Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.